Siti dari kelompok 5, kelas 2 SMA Nusa Tutulak. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mapel ekonomi tentang WTO. Saya Siti Selviasari. Saya Siti Murmainah. Saya Rafita Rafi. Dan saya Wakiatul Islamiyah. Keuntungan apa saja diperoleh Indonesia dengan bergabung WTO. Selama bergabung dengan WTO, Indonesia mendapat beberapa keuntungan seperti perlindungan dari kecurangan perdagangan, dumping, dan diskriminasi kebijakan. Namun di sisi lain, banyak perusahaan asing multinasional yang menguasai sektor-sektor perdagangan strategis seperti air, pangan, busana, dan sebagainya. Apa kerugian Indonesia bergabung dengan WTO? Bergabungnya Indonesia dalam WTO juga memberi dampak negatif, yaitu industri Indonesia kalah bersaing dengan industri-industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. Munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay Round pada tahun 1986 sampai 1994, serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. WTO saat ini terdiri dari 154 negara anggota, di mana 117 diantaranya merupakan negara berkembang atau wilayah kepabeanan terpisah. Ini WTO menjadi wadah negosiasi sejumlah perjanjian baru di bawah Doha Development Agenda atau DDA yang dimulai tahun 2001. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Badan tertinggi di WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri atau KTM yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Di antara kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan WTO dilakukan oleh General Council. Di bawahnya terdapat badan-badan subsidiar yang meliputi dewan, komite, dan subkomite yang bertugas untuk melaksanakan dan mengawasi penerapan perjanjian-perjanjian WTO oleh negara anggota. Prinsip pembentukan dan dasar WTO adalah untuk mengupayakan keterbukaan batas wilayah, memberikan jaminan atas Most Favored Nation Principle atau MFN, dan perlakuan non-diskriminasi oleh dan di antara negara anggota, serta komitmen terhadap transparansi dalam semua kegiatannya. Terbukanya pasar nasional terhadap perdagangan internasional dengan pengecualian yang patut atau fleksibilitas yang memadai dipandang akan mendorong dan membantu pembangunan yang berkesinambungan, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan membangun perdamaian dan stabilitas. Pada saat yang bersamaan, keterbukaan pasar harus disertai dengan kebijakan nasional dan internasional yang sesuai dan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi setiap negara anggota. Baik, selanjutnya. Terkait dengan DDA, KTM Doha pada tahun 2001 memandatkan negara anggota untuk melakukan putaran perundingan dengan tujuan membentuk tata perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan. Tata perdagangan ini akan memberikan kesempatan bagi negara perkembangan dan LDCs untuk dapat memanfaatkan perdagangan internasional sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan. Isu-isu utama yang dibahas mengajuk isu pertanian, akses pasar produk bukan pertanian atau non-agricultural market access, perdagangan bidang jasa, dan rules. Dalam perkembangannya, isu pertanian khususnya terkait penurunan subsidi domestik dan tarif produk pertanian menjadi isu yang sangat menentukan jalan proses perundingan. Bagi sebagian besar negara berkembang, isu pertanian sangat terkait dengan permasalahan sosial ekonomi atau antara lain food security, livelihood security, dan rural development. Sementara lagi negara maju, pemberian subsidi domestik mempunyai dimensi politik yang penting dalam kebijakan pertanian mereka. Proses perundingan DDA tidak berjalan mulus. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan posisi runding di antara negara anggota terkait isu sensitif, khususnya pertanian dan mama. Setelah mengalami sejumlah kegagalan hingga dilakukan
Convention pada bulan Juni 2006. Proses perundingan secara penuh dilaksanakan kembali awal Februari 2007. Pada bulan Juli 2008 diadakan perundingan tingkat menteri dengan harapan dapat menyepakati modalitas pertanian dan mama, dan menggunakan isu-isu single undertaking seperti isu perdagangan bidang jasa, kekayaan intelektual, pembangunan, dan penyelesaian sengketa. Namun perundingan Juli 2008 juga mengalami kegagalan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong kemajuan dalam perundingan, mulai dari pertemuan tingkat perunding, pejabat tinggi, dan tingkat menteri, baik dalam format terbatas atau plurilateral dan bilateral maupun multilateral. Namun semua upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pihak-pihak utama yang terlibat tampak belum dapat bergerak dari posisi awal mereka. Target program kerja WTO di tahun 2011 adalah 9 komit atau negotiating groups diharapkan mengeluarkan final text atau teks modalitas yang akan menjadi dasar kesepakatan single undertaking putaran Doha pada bulan April 2011. Selanjutnya, kesepakatan atas keseluruhan paket putaran Doha tersebut diharapkan selesai pada bulan Juli 2011. Dan pada akhirnya seluruh jadwal dan naskah hukum kesepakatan putaran Doha selesai atau ditandatangani akhir tahun 2011. Namun target tersebut tampaknya sudah terlampau atas waktu dan belum ada perubahan terhadap program kerja yang ada. Pada bulan Desember 2011 telah diselenggarakan konferensi tingkat materi atau disebut KTM WTO di Jenewa. KTM menyepakati elemen-elemen arahan politis atau political guidance yang akan menentukan program kerja WTO dan putaran Doha Development Agenda 2 tahun ke depan. Arahan politis yang disepakati bersama tersebut terkait tema-tema sebagai berikut: penggunaan sistem perdagangan multilateral dan WTO. 2. Penguatan aktivitas WTO dalam isu-isu perdagangan dan pembangunan. Dan 3. Langkah ke depan penyelesaian perundingan putaran Doha. Sebuah titik terang muncul pada KTM ke-19 Bali 3-7 Desember 2013, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah WTO, organisasi dianggap telah fully delivered. Negara-negara anggota WTO telah menyepakati. Negara dalam paket Bali mencakup isu fasilitasi perdagangan, pembangunan, dan LDCS, serta pertanian merupakan sebagian dari isu perundingan DDA. Disepakatinya paket Bali merupakan suatu capaian historis. Pasalnya, sejak dibentuknya WTO pada tahun 1995, baru kali ini WTO mampu merumuskan suatu perjanjian baru, yaitu Perjanjian Fasilitas Perdagangan. Perjanjian ini bertujuan untuk melancarkan arus keluar masuk barang antar negara di pelabuhan dengan melakukan reformasi pada mekanisme pengeluaran dan pemasukan barang yang ada. Arus masuk keluar barang yang lancar di pelabuhan tentu akan dapat mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dalam memperluas akses pasar produk ekspor Indonesia di luar negeri. Selain itu, paket Bali juga mencakup disepakatinya fleksibilitas dalam isu public stockholding forward. Hal ini akan memberikan keleluasan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memberikan subsidi ketersediaan pangan yang murah bagi rakyat miskin, tanpa khawatir digugat di forum Dispute Settlement Body atau disebut WTO. Dengan paket Bali, kredibilitas WTO telah meningkat sebagai satu-satunya forum multilateral yang menangani kegiatan perdagangan internasional, sekaligus memulihkan political confidence dari seluruh negara anggota WTO mengenai pentingnya penyelesaian perundingan DDA. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Post Bali Work, di mana negara-negara anggota diminta untuk menyusun program penyelesaian DDA tahun 2014. Selesainya perundingan DDA akan memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang dan LDCS dalam berinteraksi ke dalam sistem perdagangan multilateral. Indonesia di WTO. Keterlibatan dan posisi Indonesia dalam proses perundingan DDA didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi. Koalisi tersebut antara lain
G33, G20, nama 11 yang kurang lebih memiliki kepentingan yang sama. Indonesia terlibat aktif dalam kelompok-kelompok tersebut dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepan pencapaian development objektif dari DDA. Indonesia juga senantiasa terlibat aktif di isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Indonesia selaku koordinator G33 juga terus melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinan dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat penjabat teknis dan duta besar atau Head of Delegation, Senior Official Meeting, dan pertemuan tingkat menteri, baik secara rutin di Jenewa maupun di luar Jenewa. Hal ini bertujuan demi tercapaian kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian. Anggotanya saat ini bertambah menjadi 46 negara. Indonesia menilai bahwa apa yang sudah disepakati sampai saat ini atau draft modalitas pertanian dan nama merupakan basis yang kuat bagi perundingan selanjutnya yang sudah mencapai tahap akhir. Dalam kaitan ini, adanya upaya untuk meninjau kembali kesepakatan umum yang sudah dicapai diharapkan tidak akan mengubah keseimbangan yang ada dan backtracking kemajuan yang sudah berhasil dicapai. Negara-negara anggota diharapkan bersikap pragmatis dan secepatnya menyelesaikan putaran Doha berdasarkan tingkat ambisi. Selanjutnya, diharapkan negara-negara anggota ini membicarakan ambisi baru pasca Doha, walaupun adanya dorongan dari negara maju untuk meningkatkan level of ambition akses pasar putaran Doha melebihi draft modalitas tanggal 16 Desember 2008. Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap aktif mendorong komitmen WTO untuk melanjutkan perundingan Doha. Indonesia terbuka atas cara-cara baru untuk menyelesaikan perundingan dengan tetap mengedepankan prinsip single undertaking dan mengutamakan pembangunan bagi negara perkembangan LDCS atau terakhir di pertandingan 8 Januari 2014. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.